Semangat pagi semua, kasih Tuhan selalu menyertai kalian. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tolonglah kami pagi hari ini akan memulai pelajaran. Kiranya Tuhan menyertai kami. Amin. Bersyukur dalam Alkitab mengandung arti percaya pada Allah sepenuhnya dengan bersyukur. Dalam pujian serta ucapan syukur yang kita panjatkan, kita juga percaya akan penyertaan Tuhan di segala perjalanan hidup kita di dunia ini. Inilah konteks Alkitab tentang bersyukur. Kiranya anak-anak juga dapat mengerti, memahami tentang bersyukur ini. Arti bersyukur mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Maksudnya, sepenuh hidupnya, hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Dan juga yang mengendalikan seluruh hidup kita jalani di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa Tuhan. Di saat kita mengucapkan syukur di dalam semua kondisi seperti sehat, sakit, senang, susah, gagal, ataupun sukses, maka semua ini berarti kita sebagai umat mengakui Tuhan yang memegang sepenuhnya atas kehidupan kita. Itulah yang dinamakan mengakui kedaulatan Tuhan di setiap kehidupan kita. Yang berikutnya, menerima keadaan hidup seutuhnya dalam artian berkat dan anugerah Allah. Maksudnya, bersyukur juga memiliki makna. Jika kita sebagai manusia, kita harus tahu tujuan hidup orang Kristen dan menerima dengan segenap hati. Kita akan berbagai keadaan dan juga situasi yang kita alami. Dengan bersyukur, kita tidak akan mempersalahkan siapapun juga. Jika sesuatu hal terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga, terhadap sesuatu yang kita inginkan. Menerima semua keadaan berarti dalam segala hal. Itu maksudnya. Perkara yang sudah terjadi tidak terlepas semua seizin dan pengetahuan Tuhan. Contoh yang dapat kita ambil bagaimana kehidupan orang yang menerima keadaan hidup seutuhnya. Dalam Lukas 17 ayat 18, ada 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Tapi hanya satu yang kembali dan berterima kasih kepadanya. Mengapa? Karena 9 sisanya tidak menyadari bahwa mereka sudah ditolong Tuhan. Pengertian yang berikutnya, mengetahui keberadaan dan rancangan Allah yang selalu baik. Dengan bersyukur, maka ini berarti kita mengakui dan mengetahui keberadaan Allah dan percaya
jika Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Ini mengartikan kita harus selalu bersyukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan tidak hanya hadir di hari ini dan esok saja, namun akan selalu menyertai kita di sepanjang hidup. Demikian juga menyertai kalian sampai dengan saat ini dan seterusnya. Contoh, Nabi Ayub menerima kehendak Allah dan percaya bahwa Tuhan selalu baik dan mempunyai rancangan yang indah dalam hidupnya. Seperti yang kalian ketahui cerita Ayub, orang yang sangat kaya. Dan Tuhan berkata, meskipun dia kaya, ia saleh dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tapi kenapa malah petaka menimpa dia? Dan Ayub mengerti tentang hal ini. Perenungan buat kalian lewat pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Nah, perlu kalian ketahui, ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama dan terutama. Selanjutnya, dari hasil dan buah kita pada Tuhan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita hari-hari. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 juga mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bersyukurlah selalu. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan akan selalu memberi kekuatan. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.